Dan di masa yang akan datang sebenarnya Pak Oril saya bercita-cita bagaimana daerah Bau-Bau ini bukan hanya terkenal dengan wisata benteng keratonnya, bukan hanya terkenal dengan wisata budayanya, bukan hanya terkenal dengan wisata baharinya, bukan hanya terkenal dengan wisata keanekaragaman faunanya, tapi kita ingin juga bahwa Bau-Bau di masa akan datang akan terkenal dengan wisata kerukunan beragamanya atau wisata moderasi beragamanya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga layanan di bidang keagamaan dan juga menjaga kerukunan umat beragama. Mari kita bersama-sama kita berkolaborasi bahu-membahu untuk menjaga daerah Butuni, daerah Halifatul Hamis ini sebagai salah satu daerah dengan keanekaragaman yang sangat luar biasa ini betul-betul kita kelola dengan baik akan menjadi sumber inspirasi dan juga kita harapkan dengan keanekaragaman yang beragam ini akan menjadi satu modal kekuatan daerah kita untuk kita terus membangun Kota Bau-Bau ini, insya Allah di masa-masa yang akan datang bukan hanya juga bisa terkenal di tingkat regional, tapi juga bisa terkenal di seluruh dunia karena kekuatan kearifan lokalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Bahagia sekali hari ini saya berada di kantor Kementerian Agama, sudah bersama dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bahagia sekali karena baru selesai Hari Amal Bakti. Hari Amal Bakti, saya lihat tamu-tamu, Pak Wali Kota, kemudian unsur DPR, Forkopimda, masyarakat hadir, tokoh lintas agama. Ya, wah banyak sekali. Dan saya merinding merasakan betul betapa meriahnya Hari Amal Bakti. Nah, kaitannya dengan Hari Amal Bakti, memang hari ini koja-koja saya berkaitan dengan itu. Saya sudah mengumpulkan 3 pertanyaan untuk Pak Kandepak ini. Saya tanyakan bahwa yang pertama, makna perayaan. Apa makna Hari Amal Bakti Kementerian Agama bagi bangsa Indonesia, khususnya kita di Kota Bau-Bau ini, dalam memperkuat moderasi beragama. Nah, ini yang harus kita kocak-kocakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk podcast Koja-Koja yang pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukannya bisa mampir di kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau di momen yang sangat spesial dan penting ini ya. Kami punya event memang setiap tahun 1 kali ada hari ulang tahun kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia, namanya Hari Amal Bakti. Tentunya sesuai dengan pertanyaan dari Oril, bahwa bagaimana makna penting dari Hari Amal Bakti ini dalam katanya juga dengan penguatan kerukunan umat beragama, bahwa terkait dengan makna Hari Amal Bakti ini juga adalah sesuai dengan tema Hari Amal Bakti pada tahun ini seluruh Indonesia itu menjaga kerukunan umat untuk Indonesia emas. Menjaga kerukunan untuk Indonesia emas. Tentunya tema ini didistribusi sampai di tingkat bawah, termasuk di kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, memang bahwa menjaga kerukunan umat itu menjadi sangat penting. Karena mengapa sangat penting? Sudah menjadi satu kepastian bahwa memang Indonesia ini dilahirkan karena keberagaman. Keberagaman suku, keberagaman agama, budaya, bahasa, etnis. Keberagaman ini adalah bagi saya melihatnya sebagai satu modal besar yang apabila dikelola dengan baik akan menjadi satu kekuatan. Masya Allah, Tapi kalau keberagaman itu tidak bisa kita kelola dengan baik, tentu akan menjadi musibah bagi bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Kota Bau-Bau. Apalagi juga memang Kota Bau-Bau ini sebenarnya miniaturnya bangsa Indonesia. Miniatur Nusantara, benar. Miniatur Nusantara. Bicara agama, di Bau-Bau juga ada 5 agama.
Bicara suku di Bau-Bau memang dihuni oleh berbagai macam suku. Ada suku lokal, ada suku karena pembauran. Kalau suku lokalnya tidak usah kita hitung. Berpisah-pisah juga. Berpisah-pisah juga. Pancana, Jia, Wolio, betul. Setiap lintas wilayah kita memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahasa daerah kita banyak. Orang hanya bisa menyebut orang Buton, tapi Buton itu macam-macam. Ada Buton Pancana, ada Buton Cia-Cia, ada Buton Wakatobi, ada Buton Wolio. Itu suatu keberagaman memang yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Sejak dulu. Tapi juga bahwa Bau-Bau dan Buton ini sebenarnya adalah merupakan satu daerah yang memang yang mampu berdiaspora. Artinya bahwa Bau-Bau ini bukan hanya hidup di lingkungan sendiri, tapi juga bisa hidup di tempat lain. Bahkan Bau-Bau ini sangat menarik, adalah merupakan daerah tujuannya bagi daerah pasca konflik. Ya, benar. Seperti Timur Ambon terus. Masuknya di Bau-Bau di Buton. Ambon masuknya di Bau-Bau di Buton. Poso masuknya di Bau-Bau. Dan daerah konflik itu mungkin juga hampir semua orang meragukan kalau mereka akan berkumpul di Bau-Bau ini akan terjadi konflik baru di kota Bau-Bau. Ternyata kenyataannya lain. Mereka hidup damai dan rukun. Maka itulah bahwa sangat seirama juga temanya Kementerian Agama RI dan kondisi dan situasi yang dialami oleh daerah kota Bau-Bau. Bahwa kota Bau-Bau ini sebenarnya merupakan rahimnya orang. Mengapa kita sebut sebagai rahim? Karena di dalam rahim itu kan orang sangat terlindungi. Tidak ada merasa aman, merahim. Maka semua orang akan menjadi tenang, damai ketika berada di kota Bau-Bau. Dalam kaitan itu, maka tentunya Hari Amal Bakti, dalam momentum Hari Amal Bakti ini, kami juga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kerukunan ini. Kita anggaplah bahwa Bau ini adalah merupakan rumah besar kita bersama terhadap perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan perbedaan bahasa. Dan perbedaan bisa juga kita katakan perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku ini yang memicu, yang mesti kita jaga, dan insya Allah di masa-masa yang akan datang, kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau akan menjadi garda terdepan, terdepan untuk terus mengawal bagaimana kerukunan beragama ini betul-betul menjadi satu modal bagi kekuatan bangsa, bagi kekuatan Kota Bau-Bau untuk bisa maju lebih berjaya lagi dan gemilang untuk menjadikan Kota Bau-Bau menjadi kota yang bermartabat dan berdaya saing. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan kedua ini, bahwa refleksi kinerja dalam momentum ini, bagaimana Kementerian Agama Kota Bau-Bau merefleksikan capaian dan kontribusinya terhadap kehidupan beragama kita di Kota Bau-Bau ini? Terkait dengan kehidupan beragama, sebenarnya kita melihatnya ada dua bisa kita lihat. Pertama adalah namanya indikator kerukunan beragama. Religiositas identifikasi. Begitu. Yang kedua adalah tingkat kesalehan. Ini. Jadi kalau kita lihat Bau-Bau ini memang kalau bicara indeks kerukunan beragamanya juga tidak terlalu tinggi, tetapi dia bukan berada di bawah rata-rata. Dia memang sudah berada di grade atas. Artinya kalau dibandingkan juga dengan tempat lain di Sulawesi Tenggara, memang Bau-Bau dengan berbagai macam perbedaannya ini mampu menjaga situasi yang sangat kondusif ini. Berarti bahwa secara umum masyarakat Kota Bau-Bau sudah sangat menghargai perbedaan. Sudah sangat menghargai perbedaan. Belum pernah kita mendengar sejarahnya Kota Bau-Bau melahirkan konflik-konflik sosial. Belum pernah. Sebab sebenarnya kalau kita melihat konflik sosial ini sebenarnya sumbernya kan cuma 3, Pak. Apa itu? Sumbernya cuma 3. Yang pertama adalah dampak politik. Dampak politik. Seperti kemarin pemilihan presiden, DPR RI sampai di tingkat daerah, pemilu kada. Memang dampak politiknya kita merasakan sangat kurang. Sekalipun juga begitu di dalam misalnya situasi kampanye ada gangguan-gangguan yang memang dianggap itu
hal yang dikhawatirkan, tapi pada kenyataannya para kontestan sangat menerima bahwa itu adalah hasil dari sebuah proses demokrasi yang jujur dan adil. Jadi situasi politik tidak seperti di daerah lain kita melihat konflik. Yang kedua, sumber konflik sebenarnya adalah aliran keagamaan yang keliru. Aliran keagamaan yang keliru. Aliran keagamaan yang keliru ini bahwa memang ada agama-agama tertentu dia menyimpang dari akidahnya. Ya, menyimpang dari akidahnya. Kita melihat misalnya agama-agama yang seperti agama-agama yang keliru ini cenderung dia melihat agama itu tidak pada jalur yang sebenarnya. Nah, ini bisa menimbulkan konflik-konflik di masyarakat. Kita tahu bahwa ini kan daerah transit juga daerah tujuan. Pintu gerbangnya 3. Pintu gerbang udara, laut dan udara semua ada. Dari pintu gerbang ini sebenarnya menjadi pintu masuk untuk masuknya aliran-aliran keagamaan ini. Kalau masyarakat kita tidak dewasa menyingkapi isu-isu yang sangat sensitif, maka ini sebenarnya menjadi jembatan juga. Bagaimana supaya mengganggu kerukunan beragama. Tapi alhamdulillah tokoh-tokoh agama kita ini kan sudah sangat dewasa. Ya, sudah sangat dewasa melalui kemitraan kami dengan pemerintah daerah, dengan FKUB, dengan tokoh lintas agama, juga dengan Kementerian Agama. Bagaimana setelah kita kondisikan situasi ini bahwa bagaimana kita melihat situasi ini harus terus kita mitigasi. Makanya kita sering melahirkan misalnya ada dialog forum kerukunan beragama, ada juga bagaimana kita mengajak stakeholder untuk dalam kaitannya dengan pemilihan ada namanya deklarasi kampanye damai. Kita juga terus mengedukasi masyarakat yang di mana aliran keagamaan itu masih keliru. Masya Allah. Misalnya kita bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia, kita bekerja sama dengan Kesbang, kita bekerja sama dengan Kejaksaan sebagai penanggung jawab dari penanganan aliran keagamaan yang keliru. Itu sebenarnya baru kolaborasi jadi. Yang ketiga sebenarnya penyebab konflik agama itu kan yang konflik kan sebenarnya adalah pemahaman keagamaan yang berlebihan. Berlebihan. Misalnya kita sama-sama Islam. Ya, ada yang Islamnya itu sangat ekstrim. Dia melihat bahwa dia yang benar. Masya Allah. Dia tidak mau melihat bahwa agama temannya juga telah benar ini. Dan itu juga menjadi konflik juga. Pemahaman keagamaan yang berlebihan itu berdampak pada apalagi dia membawa dalam misi dakwah. Misalnya dia ceramah kemana-mana selalu mengkafir-kafirkan orang, menganggap orang ini. Kalau yang tiga ini bisa kita mitigasi, maka harapan kita untuk menjaga kerukunan beragama ini bisa terwujud. Insya Allah bisa terwujud itu. Maka Kementerian Agama dalam kaitan Hari Amal Bakti ini kita coba merefleksikan tetap kondisi ini, bagaimana kita bisa di masa yang akan datang terus kita jaga, kita pelihara, dan insya Allah di masa-masa yang akan datang juga ini akan menjadi program utama kami, program prioritas kami, di mana Kementerian Agama juga akan terus berkolaborasi bekerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait juga supaya betul-betul suasana yang kondusif di Kota Bau ini bisa terus kita jaga, kita pelihara, apalagi misalnya dalam kaitannya dengan konflik-konflik keagamaan ini. Tapi saya yakin mudah-mudahan situasi ini bisa kita jaga, kita pelihara. Maka ini seperti Pak Oril juga memang memiliki kontribusi yang baik, apalagi pada hari ini Pak Oril sudah bisa bertemu dengan saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-citanya Kementerian Agama itu bisa disebarkan luas juga melalui konten-konten yang Pak Oril miliki. Insya Allah, ya Allah. Ya memang kami juga di Kuca-Kuca selalu berusaha menampilkan podcast yang bagus, yang bermutu, tentunya untuk masyarakat kita di Kepulauan Buton ini. Alhamdulillah kita sesuai dengan rencana kita, dan alhamdulillah hari ini saya sempat bikin konten podcast Koja-Koja dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Terima kasih banyak. Siap. Nah, berikut ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan nih Pak. Jadi yang ketiga ini harapan ke depan. Jadi apa komitmen Kementerian Agama untuk di tahun mendatang dalam meningkatkan pelayanan dan menjaga kerukunan umat beragama?
Dalam kaitan Hari Amal Bakti ini memang kantor Kementerian Agama akan fokus pada dua aspek. Ya. Aspek peningkatan layanan dan aspek untuk menjaga kerukunan beragama ini. Ya. Dalam kaitan dengan menjaga aspek layanan, tentu Kementerian Agama Kota Bau akan menjaga pelayanan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Ya, berkeadilan. Nah, itu. Kementerian, sebagai informasi juga bahwa Kementerian Agama ini adalah merupakan salah satu satuan kerja di Sulawesi Tenggara, di mana dari 32 dari sekian ribu satker di seluruh Indonesia, Kementerian Agama Kota Bau pada tahun 2024 itu ada dicanangkan sebagai salah satu piloting penilaian mandiri zona integritas. Masya Allah. Artinya aspek-aspek dari layanan oleh Kementerian Agama yang diverifikasi oleh Menpan RB, memang kalau untuk di Sulawesi Tenggara Kota Bau merupakan yang memenuhi syarat untuk bagaimana layanannya itu sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama dalam berbagai aspek. Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini maka insya Allah Kementerian Agama akan menjadi garda terdepan dalam kaitannya dengan masalah layanan yang mengutamakan pelayanan yang anti korupsi. Mulai dari layanan KUA, madrasah, dan ada di kantor ini. Ya, bagaimana kita bisa memberikan layanan itu betul-betul tidak ada pungutan. Masya Allah. Saya ulang sekali lagi, betul-betul tidak ada pungutan. Betul-betul tidak ada pungutan. Dan sebagai informasi bahwa juga saya mengharapkan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kampanye kami juga melalui podcast ini terkait dengan layanan masyarakat, misalnya peristiwa nikah, peristiwa nikah ini saya harapkan kepada masyarakat betul-betul untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penghulu-penghulu kami, kepada KUA kami, karena memang aturannya kalau menikah di luar kantor itu adalah 600.000 distorkan langsung ke bank atau ke pos, ke bank atau ke pos. Dan yang kedua, kalau nikah di kantor itu adalah 0 rupiah. 0 rupiah, free, gratis. Kalau ada yang seperti itu, saya minta tolong juga masyarakat untuk bisa membantu kami menjaga layanan ini. Dan alhamdulillah kemarin di tahun 2024 kami punya ASN dari pemberian atas layanan masyarakat, kami sudah menyetorkan 3-4 kali ke KPK. Masya Allah. Kita ada pengembalian dari pemberian berupa gratifikasi atau berupa apa, itu kami sudah setorkan langsung di KPK, dan KPK sudah memberikan apresiasi kepada kami terhadap 3 ASN ini. Nah, itu. Dan berikutnya terkait dengan kerukunan beragama, kerukunan umat beragama, saya juga mengharapkan kepada seluruh stakeholder, terutama tokoh agama atau tokoh masyarakat, tentunya melalui pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah saya lihat juga cukup respon dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan insya Allah di masa-masa yang akan datang Kementerian Agama akan terus mengawal semangat tema dari Hari Amal Bakti ini, bahwa menjaga kerukunan untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Masya Allah. Wah, saya secara pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun Kementerian Agama ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Oril atas ucapan selamatnya. Alhamdulillah. Insya Allah di masa-masa yang akan datang kami melalui kesempatan yang baik ini juga mungkin Pak Oril bisa menjadi mitra kami. Insya Allah. Amin, untuk kita bisa terus mempromosikan apa yang menjadi program-program daripada Kementerian Agama. Sehingga betul-betul Kementerian Agama ini bukan hanya milik ASN Kementerian Agama, tetapi juga milik masyarakat, dan juga masyarakat bisa memahami sebetulnya seperti apa peran dan fungsi Kementerian Agama ini dalam rangka menunjang layanan termasuk menjaga kerukunan beragama di Kota Bau. Masya Allah, Kota Bau yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita sudah hidup, makan, lahir, besar di sini. Love Bau. Baik, untuk mengakhiri podcast ini Pak Kepala Kantor Agama, bahwasanya saya ingin dengar closing statement untuk oleh-oleh buat saya, buat kita semua yang menyaksikan ini. Silakan Pak. Baik Pak Oril dan pemirsa semuanya, mari kita bersama-sama kita berkolaborasi
bahu-membahu untuk menjaga daerah Butuni, daerah Khalifatul Hamis ini sebagai salah satu daerah dengan keanekaragaman yang sangat luar biasa ini betul-betul kita kelola dengan baik akan menjadi sumber inspirasi, dan juga kita harapkan dengan keanekaragaman yang beragam ini akan menjadi satu modal kekuatan daerah kita untuk kita terus membangun kota Bawa-Bawa ini, insya Allah di masa-masa yang akan datang bukan hanya juga bisa terkenal di tingkat regional, tapi juga bisa terkenal di seluruh dunia karena kekuatan kearifan lokalnya. Dan di masa yang akan datang sebenarnya Pak Oril saya bercita-cita bagaimana daerah Bawa-Bawa ini bukan hanya terkenal dengan wisata benteng keratonnya, bukan hanya terkenal dengan wisata budayanya, bukan hanya terkenal dengan wisata baharinya, bukan hanya terkenal dengan wisata keanekaragaman faunanya, tapi kita ingin juga bahwa Bawa-Bawa di masa akan datang akan terkenal dengan wisata kerukunan beragamanya atau wisata moderasi beragamanya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat bahagia sekali hari ini di hari ulang tahun Kementerian Agama. Saya sempat bikin podcast ini, konten ini. Terima kasih banyak Pak. Siap. Kepala Kantor Agama sudah menerima saya di sini. Oke, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Tetap ikuti Koja-Koja hanya di For Ilmu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.